Selamat siang Ibu Kerin. Selamat siang, Bu Bibit. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik, Bu. Oh ya, syukur. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ibu Kerin pada siang ini ya? Gimana Iya, perasaannya Bu? siang ini perasaan saya ya sebenarnya ada deg-degan sedikit karena ya memang kita menyediakan waktu untuk bisa ngobrol, berbicara, berkonsultasi, tapi memang saya merasa penting untuk apa yang harus saya sampaikan atau saya sharekan ke Ibu pada siang hari ini. Jadi saya bersemangat untuk bisa menyampaikan apa yang ada di unek-unek pikiran saya pada saat ini. Itu Bu yang saya Hmm, rasakan. iya, oke baik Bu. Memang kita kemarin sudah janjian ya Bu ya untuk Iya, saling sharing ya. Oh iya Bu iya, Bibit jam terbangnya tinggi, susah sekali ngatur jadwal ketemu Bu Bibit aduh, ini. oh seperti itu. Ibu Kerin bisa saja. Oh iya Bu Kerin, kira-kira hmm, di ruang yang sedikit ini, apakah ada hal khusus yang ingin Ibu bahas dengan saya pada siang hari ini? Iya tentunya ada sih Bu, ada beberapa hal khusus yang memang saya ingin sampaikan kepada Bu Bibit, bisa ya sharing atau berupa pertanyaan mungkin nanti Bu Bibit bisa menolong menjawab atau memberi sedikit pencerahan terhadap permasalahan saya yang hadapi. Itu sih uh, yang ingin saya sampaikan nanti. Oh iya, baik Ibu. Kita langsung saja ke tanya jawab Ibu. Kira-kira ada masalah apa Bu ya? Apakah masalah pembelajaran atau apa? Iya, di sini betul Bu Bibit berkaitan dengan pembelajaran saya. Jadi saya ini uh, tentunya sebagai wali kelas kita memiliki tujuan terhadap anak-anak didik kita. Ya Jadi benar. khususnya di kelas 3, saya mengajar di kelas 3, saya berharap seluruh siswa-siswa kelas 3 ini mampu mencapai apa yang menjadi kompetensi di kelas 3. Nah, namun faktanya Mm-mm. di awal tahun ajaran itu justru saya menemukan sebagian besar justru yang belum bisa membaca gitu. Padahal Oh ini di iya. kelas Mm-mm. 3 dan itu pasti sangat menghambat aktivitas pembelajaran di kelas. Karena namanya kelas 3 tidak ada lagi istilah belajar membaca sebenarnya ya. Nah, tapi Mm-mm. ya Ya. itu fakta yang saya temui di kelas saya gitu. Justru sebagian besar anak-anak belum bisa membaca. Jadi saya agak mengalami kebingungan gimana untuk bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai di semester ini khususnya gitu, Bu. Oh iya. Berarti di sini Ibu menghadapi permasalahan di kelas 3 yang merupakan kelas rendah tentang kemampuan membaca. Nah, situasi seperti apa sih yang Ibu inginkan dengan masalah seperti tadi? Seperti apa yang Ibu inginkan? Iya, kalau yang saya inginkan jadi saya berharap semuanya bisa lancar membaca, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, dan setiap kompetensi pembelajaran yang eee, ada bisa dicapai oleh mereka. Nah, itu idealnya yang saya harapkan seperti itu, Bu Bibit. Cuman saya ini jadi mengalami sedikit, apa ya, jadi kayak drop gitu ketika melihat kondisinya seperti ini, bertanya-tanya, "Oh, Mm-mm. apa bisa kira-kira itu dicapai atau tidak kalau anak-anaknya belum bisa membaca?" Karena itu menjadi dasar bagi mereka untuk bisa belajar dan ternyata ya harus bekerja lebih keras gitu untuk mengajari mereka. Memang beberapa hal sudah saya upayakan gitu seperti membaca setiap hari bergiliran, namun masih juga mengalami hambatan. Mereka juga saya berikan tugas untuk membaca di rumah. Ya, mungkin ada satu 2 yang patuh dan melaksanakan itu, tapi tetap masih juga ada yang belum gitu. Itu kondisi yang saya hadapi sekarang, Bu. Berarti semua usaha yang sudah Ibu lakukan itu menurut saya sudah bagus itu. Mungkin hanya perlu penekanan-penekanan yang lebih supaya anak-anak dapat ini ya, Bu ya. Berarti di sini keberhasilan ibu nih
sekarang ini kira-kira di level berapa tuh, Bu? Ya untuk Kalau rentang nilainya? kalau untuk keberhasilan pencapaian kompetensi, saya terus terang saya belum bisa berani memberikan rentang penilaian karena memang di awal ini saya mau tidak mau harus fokus bagaimana Mmm, memperbaiki kemampuan belajar mereka, kemampuan membaca mereka, itu menjadi, fokus saya pada awal semester ini gitu ya. Kemungkinan itu akan berlanjut di, semester awal atau 1 semester. Nah, tentunya, itu akan menghambat pencapaian untuk kompetensi yang seharusnya gitu ya. Jadi kalau dari upaya saya sudah berupaya, eee, mungkin ya sayanya juga harus lebih semangat lagi berupaya gitu mencari ide-ide untuk mengaktifkan mereka untuk mau mau belajar membaca gitu. oh Baik di iya, sekolah maupun di rumah. Kalau di mhm, sekolah memang selain membaca bergiliran, beberapa siswa saya setiap pulang sekolah tinggal sebentar untuk membaca. Lalu sebenarnya yang saya harapkan juga adanya pendampingan dari orang tua. Saya berharap ketika saya betul, menugaskan untuk membaca, ada orang tua yang, mendampingi sehingga mereka patuh gitu, mau melaksanakan apa yang saya tugaskan gitu. Tidak sulit, mhm. kadang saya hanya memberikan tugas, oh membaca bacaan, di buku mereka halaman sekian, didampingi oleh orang tua gitu. Ya saya berharap selain dari siswa ada juga, eee, andil dari orang tua mereka yang mendampingi itu. Iya, Bu Kerin. Dari keterangan Bu Kerin sudah banyak sekali usaha Ibu. Mungkin ada usaha lain yang bisa Ibu tambahkan lagi mungkin? Saya boleh bercerita pengalaman sedikit, Ibu? Oh ya boleh Bu Bibit. Heeh. Kalau pernah saya melihat rekan saya yang pernah mengajar di kelas 1 itu, mereka biasanya memberikan jam tambahan kepada siswa-siswa kelas rendah, itu ketika kalau di SD kami ya, ketika anak-anak sudah pulang mereka diberi jam tambahan sedikit, dikhususkan untuk membaca, dan juga adanya pojok literasi seperti yang sekarang ini. Gimana Bu Kerin? Menurut pendapat Bu Kerin bagaimana? Apa ada Iya yang lebih lagi? iya terima kasih Bu Bibit, apa namanya, menjadi masukan bagi saya. Mungkin nanti saya juga bisa, menambahkan, salah satu dari ide yang Bu Bibit sampaikan. Saya terpikir seperti ini, eee, Hmm, khususnya untuk siswa-siswi di kelas rendah dan saat ini kelas 3, memang saya, berpikir bahwa, pendampingan dari orang tua itu sangat penting. Jadi saya mhm, terpikir seperti sangat ini, penting sekali. seandainya saya, menugaskan mereka untuk membaca lalu membuat checklist atau berupa paraf atau Mhm, tanda tangan betul. dari orang tua seperti ada lembaran, Oh itu. kolom-kolom yang harus membuktikan bahwa mereka membaca, ada tanda tangan orang tua, itu kira-kira terlalu berlebihan nggak sih, Bu? Nah, kalau menurut saya tuh sudah bagus, Bu. Sudah bagus itu kalau malah lebih lebih apa ya, ter ter apa ya, tersusun gitu, terorganisir. Jadi malah Oh. bisa mudah dalam memantau. Iya, karena kalau misalnya kita cuman sekedar, menyampaikan, "Anak-anak membaca ya di rumah halaman sekian." Kita nggak tahu, Mhm, kalaupun mhm, besok dia mhm. jawab, "Sudah Bu," tapi kita nggak Iya tahu apa iya, iya benar-benar sudah dibaca atau belum. Eee, mhm. di samping itu kan seperti saya bilang tadi, saya berharap juga ada partisipasi dari orang tua gitu. Iya, Namanya betul anak sekali. kecil kan senang ketika, oh orang tuanya peduli, eee Mhm. menemani belajar gitu, karena kadang orang tua ini terlalu sibuk gitu kan, sehingga tidak memperhatikan anak-anaknya dalam belajar. Jadi saya terpikir, strategi seperti itu tadi, Bu. Jadi menurut Ibu Bibit itu bisa ya untuk di kelas 3 ya? Iya, menurut saya sangat bisa sekali. Dan tidak hanya kelas rendah saja, Bu. Di kelas tinggi, kalau peran orang tua itu sangat kita butuhkan ya. Iya betul, Bu. Sangat, betul sekali. Iya. Iya. Mungkin karena Mhm. kita di jenjang SD gitu ya, apa namanya, pendampingan orang tua itu sangat diperlukan supaya mereka lebih bertanggung jawab lagi terhadap tugas-tugas belajar mereka. Nanti satu Mhm. lagi bisa saya, masukkan ide yang dari Bu Bibit tadi, kalau selama Iya. ini Mhm. memang saya, Tadi.
meluangkan waktu untuk anak-anak yang belum bisa untuk belajar. Mungkin nanti saya juga bisa menjadwal mereka, sehingga mereka juga punya jadwal yang tetap, jadi orang tuanya tidak bertanya-tanya ketika mereka terlambat pulang gitu ya. Ya saya Ibu. rasa itu sih Bu, yang mungkin bisa saya realisasikan dalam waktu dekat gitu. Oh iya, itu berarti action yang akan Ibu laksanakan ya? Iya Bu, Kira-kira, jadi heeh, memang kira-kira kapan Bu? perlu ada aksi. Mhm, Secepatnya mungkin, eee, awal minggu depan saya usahakan. Jadi karena saya harus mempersiapkan dulu ya, mhm, membuat betul, setting atau format kolom-kolomnya, lalu iya, bacaannya halaman berapa, itu mhm, saya mhm. harus, eee, setting dulu. Jadi mungkin butuh waktu beberapa hari, saya usahakan mungkin di awal minggu depan itu sudah bisa saya, laksanakan. Oh iya Bu ya, jadi insya Allah di minggu depan ya Ibu akan mencobanya. Eee, Kira-kira Ibu, yang siapa yang akan memberi dukungan atau bantuan dalam Ibu melaksanakan program yang akan Ibu laksanakan tadi? Ya, untuk dukungan tentunya saya perlu dukungan dari wali murid, dari orang tua mereka Mhm, masing-masing. ya, Mungkin nanti kalau memang diperlukan, saya akan memanggil terlebih dahulu untuk menyampaikan ide saya itu, rencana saya, supaya mhm, mereka mengerti apa yang saya maksud, mengerti bagaimana iya, kondisi anak atau, anak-anak mereka, supaya mereka, juga bisa melaksanakan. Jadi bersama-sama gitu ya, bukan cuman kemauan dari saya, tapi juga ada kemauan dari, wali murid untuk anak-anak mereka bisa lancar membaca. Saya rasa dukungan dari pertama orang tua, terus mungkin, ada pantauan dari kepala sekolah ataupun rekan sejawat yang mengingatkan, mhm, saya mhm. supaya saya tetap, melaksanakan apa yang menjadi aksi saya itu, Bu. Iya, bagus sekali Bu Kerin. Nah, tadi di awal Ibu mengatakan rentang nilainya belum nih. Kira-kira untuk ketercapaian tadi rentang nilai berapa yang Ibu harapkan? Ya saya berharap rentang nilai yang bisa saya capai ketika nanti sudah melaksanakan ini, Mhm. kira-kira 8 lah, Bu. Oh Ya iya, kita itu mungkin mhm. ya kalau mau sempurna 10 mungkin agak muluk-muluk ya, Bu, ya. Tapi Iya, heeh. setidaknya ketika kita sudah melakukan beberapa upaya, kita berharap, dengan angka 8 ini artinya, sudah sebagian besar yang tadinya belum bisa, menjadi sebagian Iya. besar yang bisa gitu. Oh Saya iya, Bu, berharap ya. bisa merubah posisi itu. Mmm. Iya, Ibu. Semoga berhasil ya, Bu, ya. Eee, di akhir pembicaraan kita ini, Bu, kira-kira apa yang dapat Ibu Kerin simpulkan dari perbincangan kita malam ini? Siang ini? Ya, yang bisa saya simpulkan, eee, ya saya tetap harus berupaya walaupun sudah melakukan banyak upaya, tidak Mhm. bosan-bosan, tidak Iya, merasa putus asa, tidak menyerah untuk mengupayakan supaya permasalahan yang saya hadapi ini, bisa terselesaikan, khususnya dalam kemampuan membaca. Ketika saya sudah melakukan beberapa hal, melalui percakapan kita pada siang hari ini, saya menemukan hal-hal baru yang bisa saya lakukan, atau terapkan selanjutnya. Mudah-mudahan, ide-ide ini atau aksi yang nanti akan dilaksanakan, boleh membantu dalam pemecahan masalah yang saya hadapi di kelas 3. iya, Itu, Bu Bu. Kerin, mhm. Semoga berhasil ya, Bu Kerin. Nanti kita tunggu bagaimana cerita setelah Ibu melaksanakan aksi tersebut. Iya, Mungkin amin Bu Bibit, mhm, terima kasih. iya, sama-sama, Bu. Saya terima kasih Bu Bibit sudah menyampaikan ataupun mendengar cerita saya, boleh memberikan masukan, boleh memberikan pencerahan, saya terima kasih banyak. Saya berharap di kesempatan-kesempatan mendatang, kita tetap bisa, melaksanakan aktivitas seperti ini ya Bu Bibit ya. Mhm, Tolong dibantu amin terus ya, Bu, kerjanya Bu Bibit ya. heeh. Kita saling sharing ya, Bu, ya. Iya, Baik, terima demi, saya pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih banyak Bu iya. Bibit, selamat Sama-sama, siang. Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih. Selamat siang.